Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani SKMMKes. Home base saya pada program studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Video ini merupakan rangkaian dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pengajaran dalam bentuk audiovisual. Saya akan menjelaskan beberapa hal terkait keilmuan saya dan relevansinya dengan mata kuliah yang saya bawakan. Spesifikasi keilmuan saya pada bidang kesehatan lingkungan, dan saya membawakan beberapa mata kuliah terkait kesehatan lingkungan, salah satunya yaitu dasar kesehatan lingkungan. Fokus kajian pada mata kuliah kesehatan lingkungan mencakup paradigma kesehatan lingkungan, ruang lingkup, dasar hukum, dan urgensi keilmuan. Mata kuliah ini merupakan landasan berpikir awal bagi mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah bidang kesehatan lingkungan pada semester selanjutnya. Misalnya, mata kuliah analisis kualitas lingkungan pada semester 4, mata kuliah teknologi lingkungan pada semester 5, dan bagi mahasiswa yang akan mengambil peminatan kesehatan lingkungan pada semester 6, lulus mata kuliah dasar kesehatan lingkungan menjadi suatu hal yang wajib. Mata kuliah dasar kesehatan lingkungan merupakan mata kuliah wajib nasional yang disepakati oleh Asosiasi Institusi Perguruan Tinggi Kesehatan Masyarakat Indonesia. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS teori yang bisa diprogram pada semester ganjil, yaitu semester 3. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep dasar kesehatan lingkungan, memahami paradigma kesehatan lingkungan, mampu menganalisis dosis respon akibat paparan bahan toksik di lingkungan, mampu menjelaskan dinamika agen di lingkungan, mampu menganalisis dampak kesehatan akibat polusi udara dan global warming, mampu menganalisis dampak aktivitas manusia dan perubahan gaya hidup terhadap keberlanjutan dan perkembangan green chemistry, dan yang terakhir, mampu menjelaskan dampak kesehatan, radiasi, pengion, dan non-pengion. Sebagai upaya dalam mendukung tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah dasar kesehatan lingkungan, kami telah menyusun bahan ajar berupa buku ajar ber-ISBN. Subkopi bahan ajar dapat diakses melalui Google Classroom oleh mahasiswa. Selain itu, mahasiswa juga dapat menggunakan buku-buku dan artikel-artikel ilmiah lainnya sebagai sumber referensi yang terkini. Metode pembelajaran pada mata kuliah dasar kesehatan lingkungan ini menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Rangkaian pembelajaran dilakukan melalui tatap muka secara langsung di kelas. Bahan ajar disampaikan dalam bentuk tayangan PowerPoint dilengkapi dengan pemutaran video pada beberapa bagian. Untuk meningkatkan partisipasi aktif mahasiswa dalam proses pembelajaran, saya memberikan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa terkait materi yang baru saja saya jelaskan. Selain itu, mahasiswa juga dapat memberikan opini dan mengembangkan proses berpikir kritis melalui sesi tanya jawab pada akhir pembelajaran. Penilaian hasil akhir pembelajaran dilakukan berdasarkan 4 unsur penilaian. Yang pertama yaitu tugas dengan bobot 40%, ujian akhir semester dan ujian tengah semester dengan bobot masing-masing 20%, dan yang terakhir yaitu unsur penilaian individu dari keaktifan mahasiswa di kelas melalui diskusi saat proses pembelajaran dengan bobot 20%. Berikut contoh video pembelajaran yang saya lakukan dengan tema polusi udara dan global warming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Oke, jadi hari ini kita sudah pertemuan ke-6 ya. Nah, kalau sesuai dengan di RPS, pembahasan kita hari ini mengenai polusi udara dan global warming atau pemanasan global. Nah, kalian bisa lihat di atas tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu menjelaskan mekanisme polusi udara, kemudian menjelaskan mekanisme pemanasan global.
Yang terakhir nanti akan ada kita bahas sedikit tentang bagaimana upaya pencegahan pemanasan global dan polusi udara. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung lanjut pada apa itu polusi udara. Di sini sudah ada ya. Jadi polusi udara pada dasarnya diartikan sebagai segala substansi yang harusnya tidak berada pada lingkungan, tapi dia ada ya. Jadi substansi ini harusnya tidak ada. Nah, kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menguraikan lebih rinci bahwa pencemaran lingkungan hidup diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup melalui kegiatan manusia ya. Jadi di sini digarisbawahi salah satu penyebab pencemaran itu adalah aktivitas manusia. Pencemaran lingkungan kita sudah paham definisinya. Sekarang kira-kira menurut kalian apa saja sih yang menjadi sumber-sumber pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara sesuai dengan tema kita hari ini? Ayo, kalian tahu? Untuk seperti apa? Untuk pencemaran udara sendiri sumbernya itu kayak pabrik atau kendaraan bermotor atau bermobil. Oke. Itu saja. Terima kasih. Jadi salah satu sumber dari Hidayah ya. Teman kalian mengatakan salah satu sumber pencemaran udara itu dari pabrik, kemudian kendaraan bermotor. Oke. Terus. Nah, itu salah satu sumbernya. Tapi kalau dalam teori kita harus membedakan sumber itu sebenarnya dibedakan menjadi dua ya. Jadi ada sumber bergerak, contohnya tadi sudah dijelaskan dari kendaraan bermotor, dan ada sumber yang tidak bergerak. Contohnya itu pabrik. Ya, jadi kalau kita mengatakan apa-apa saja sumbernya, kita langsung mengkategorikan menjadi dua ya, sumber bergerak dan sumber tidak bergerak. Oke? Supaya adik-adik lebih jelas penjelasan tentang polusi udara dan sumber-sumbernya, saya ada sedikit potongan video yang saya ambil dari YouTube ya, kalian nanti juga bisa lihat aslinya. Nah, tolong diperhatikan baik-baik karena nanti di bagian akhir akan ada pertanyaan berupa kuis sederhananya. Oke, kita menonton dulu. Air pollution consists of chemicals or particles in the atmosphere that pose serious health and environmental threats. But what causes air pollution, and what does it mean for our planet? Some air pollution comes from natural sources like volcanic eruptions, wildfires, or allergens. But most air pollution results from human activities such as energy use and agriculture. There are different types of human-made air pollution. When we burn fossil fuels to produce energy, they release greenhouse gases into the air. These emissions, such as carbon dioxide, methane, nitrous oxide, and fluorinated gases, trap heat from the sun in Earth's atmosphere, leading to a rise in global temperatures. This creates a cycle where air pollution contributes to climate change, and climate change creates higher temperatures. In turn, higher temperatures intensify some types of air pollution. For example, climate change increases smog because it forms in the presence of high heat and increased levels of ultraviolet radiation. More frequent extreme weather, such as flooding, contributes to damp conditions and therefore to a rise in mold. Warmer weather also leads to longer pollen seasons and therefore more pollen production. Smog is a type of air pollution that reduces visibility and has serious health effects. Smog can be divided into two categories: sulfurous and photochemical. Sulfurous smog is made up of chemical compounds called sulfur oxides. It occurs when burning sulfur-bearing fossil fuels such as coal. Photochemical smog, also called ground-level ozone,
is a result of the reaction between sunlight, nitrogen oxides, and volatile organic compounds. Nitrogen oxides come from car exhaust, coal power plants, and factory emissions. Volatile organic compounds are released from gasoline, paints, and many cleaning solvents. Smog not only creates a brown haze that reduces visibility, but also harms plants, irritates the eyes, and causes respiratory distress. Another category of air pollution is toxic pollutants. These are chemicals such as mercury, lead, dioxins, and benzene that are released during gas or coal combustion, waste incineration, or burning of gasoline. In addition to adverse environmental effects, toxic air pollution can cause serious health problems such as cancer, reproductive complications, and birth defects. While air pollution has many consequences for our planet, there are solutions. We can limit toxic pollutants, smog, and greenhouse gases by decreasing the use of fossil fuels, such as in transportation, manufacturing, and electricity generation. Reducing air pollution not only contribute to global warming. Oke, nah sekarang kalian bisa lihat, sudah nonton videonya ya? Nah, sekarang di bagian akhir ada pertanyaan nih. Berdasarkan video tadi, silakan identifikasi sumber-sumber polusi udara. Ada yang sudah dapat? Ada? Tidak ada? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Aina. Adapun yang saya dapat simpulkan dari setelah menonton video tadi, di situ terdapat beberapa pencemaran lingkungan. Contohnya di situ ada limbah, ada pembuangan limbah rumah tangga seperti air habis dipakai cucian tercampur sudah dengan sungai. Jadi itu mengakibatkan air sungai sudah tercemar dengan jadi lingkungannya tidak bersih. Nah, kedua di situ tadi ada limbah kendaraan. Di situ kepadatan penduduk atau kepadatan kendaraan itu mengakibatkan polusi yang sangat meningkat di kalangan kota-kota besar. Nah, di situ juga ada pabrik. Nah, di kawasan permukiman yang banyak pabriknya, di situ lebih rentan banyak terkena polusi udara diakibatkan oleh pabrik itu. Oke, terima kasih. Jadi tadi sudah ada dari temannya ya, salah satu sumber yang dilihat di video adalah kendaraan ya, sudah tadi ya. Kemudian ada pabrik, sudah benar ya. Kemudian tadi ada yang terakhir yaitu pembakaran sampah. Apa lagi? Apa lagi? Itu saja. Nah, dari penggunaan bahan-bahan kimia kayak misalkan saat mengelas tadi ya, ada juga ya, sulfur atau segala macam itu masuk ya. Oke? Baik, jadi tadi kita sudah membahas tentang polusi udara. Sudah clear ya? Oke. Sekarang kita lanjut ke pembahasan kita yang kedua, yaitu global warming atau pemanasan global. Nah, sekarang apa itu global warming? Ada yang sudah pernah dengar ya istilahnya? Sering dengar ya? Nah, sekarang kita tahu dulu apa sih definisi dari global warming. Nah, di sini diartikan bahwa global warming sebagai suatu kondisi ya, di mana terjadi peningkatan suhu bumi. Ini untuk seluruh planet ya. Kalau kita berbicara bumi berarti seluruh planet, tidak hanya di Indonesia. Makanya dia disebut sebagai global warming. Jadi di sini dikatakan terjadi peningkatan atau temperatur suhu bumi dalam jangka waktu yang lama, ya. Jadi global warming ini tidak terjadi dalam hitungan 1-2 tahun, melainkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, mulainya global warming ini diperkirakan orang sudah mulai merasakannya itu sejak tahun 1980-an. Di situ sudah mulai marak sekali penggunaan kendaraan bermotor, kemudian industri makin berkembang pesat sehingga penggunaan batu bara, penggunaan bahan bakar minyak ini semakin besar juga. Nah, dari
proses-proses pembakaran ini tadi sudah sempat kalian lihat videonya di polusi udara. Pembakaran kendaraan bermotor ini melepaskan gas-gas seperti misalkan tadi apa? Karbon dioksid, apalagi nitrogen dioksid ya. Nah, kemudian banyak lagi bahan-bahan. Nah, ternyata gas-gas ini akan membentuk ini ya seperti cermin di atas ya. Seperti cermin. Kemudian gas-gas ini yang akan menyebabkan efek rumah kaca. Jadi efek rumah kaca itu terjadi saat matahari ini kan memantulkan cahaya ke bumi. Ya. Nah, di sini sinar matahari masuk ke bumi seharusnya dipantulkan kembali oleh bumi ke atmosfer. Tapi karena adanya gas-gas yang terbentuk di atas membentuk seperti kaca ya. Nah, sinar matahari yang harusnya dipantulkan tidak bisa keluar, tidak bisa menembus gas-gas ini. Sehingga dia kembali ke bumi dan terperangkap di bumi. Ini yang menyebabkan kenaikan suhu bumi. Bayangkan ya, panasnya terperangkap di dalam. Oke? Bisa membayangkan? Nah, kalian bisa lihat ilustrasi pada gambar ini. Seperti inilah efek rumah kaca. Oke, seperti ini ya efek rumah kaca digambarkan ya. Setelah kalian melihat gambar ini, ada yang mau bantu saya menjelaskan kembali tentang mekanisme rumah kaca berdasarkan gambar yang di atas tadi? Ada? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Putri. Jadi, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bahwasanya pemanasan global yang terjadi di bumi itu meningkat karena adanya efek dari rumah kaca. Nah, efek dari rumah kaca ini sendiri timbul karena beberapa hal. Contohnya seperti kebakaran hutan dan limbah-limbah atau gas yang timbul dari hasil pabrik. Nah, di pabrik sendiri biasanya menggunakan beberapa bahan bakar fosil. Contohnya seperti batu bara. Nah, yang mana nantinya itu akan menghasilkan gas-gas yang dapat menimbulkan rumah kaca. Nah, ketika rumah kaca ini, efek dari rumah kaca ini semakin meningkat, sinar matahari yang masuk ke bumi tidak dapat lagi dipantulkan ke atmosfer karena adanya efek dari rumah kaca ini. Nah, jadi sinar matahari yang masuk ke bumi tadi ini terperangkap di bumi dan tidak lagi dipantulkan ke atmosfer, sehingga timbulnya pemanasan global ini terjadi karena suhu yang ada di dalam bumi itu meningkat karena tidak dapat terpantul lagi ke atmosfer. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih penjelasannya. Sangat baik ya penjelasan dari teman kalian. Jadi sederhananya seperti itu. Kalau kalian ingin melihat secara mendetail penjelasannya, kalian bisa mencari dari berbagai referensi ya. Boleh cari di jurnal atau buku-buku yang ada. Kalian bisa akses semua ya di Google, bisa pakai Google Book atau aplikasi pencarian jurnal. Oke? Untuk global warming kita clear ya sampai sini. Sudah bisa menjelaskan nanti ya kalau ada yang tanya bagaimana sih mekanisme global warming itu. Sudah ya? Yakin sudah? Oke. Nah, sekarang materi polusi udara selesai, global warming selesai, kita masuk ke materi kita yang terakhir, yaitu bagaimana upaya-upaya untuk pencegahan terhadap polusi udara. Nah, kalau kita melakukan pencegahan terhadap polusi udara itu sama saja kita juga mencegah global warming, karena penyebab terjadinya tadi global warming berawal dari polusi udara. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang apa-apa saja yang bisa kita lakukan untuk mencegah polusi udara? Nah, yang pertama yaitu kita harus memperkuat regulasi terkait kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Yang pertama bisa kita lakukan mengembangkan sistem transportasi publik ya. Karena kalian bayangkan satu bus yang beroperasi bisa memuat misalkan 30 orang dibandingkan dengan kendaraan pribadi 30 yang beroperasi. Mana lebih besar potensi polusinya? Kendaraan pribadi. Nah, dengan menerapkan transportasi umum ini kita berpeluang mengurangi penggunaan BBM, mengurangi pembakaran bahan bakar yang tidak perlu, sehingga kita bisa menekan timbulnya tadi yang gas-gas rumah kaca.
energi terbarukan. Salah satunya penggunaan sumber listrik berbasis tenaga surya. Nah, ini sekarang sudah banyak dikembangkan, bahkan sekarang pembangkit listrik tenaga surya untuk skala rumah tangga itu sudah ada. Sudah ada provider yang bersedia memberikan pemasangan untuk penggunaan listrik tenaga surya. Banyak lagi, bukan hanya listrik tenaga surya sekarang banyak dikembangkan. Biasa dengar pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, kemudian ada lagi pembangkit listrik tenaga angin yang pakai kincir angin. Bentar ya. Langkah terakhir juga yang bisa kita lakukan yaitu meningkatkan kesadaran publik melalui pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan tentang pentingnya pengelolaan lingkungan situ. Jadi kita mulai meningkatkan kesadaran publik. Kayak misalkan dulunya kita tidak tahu bahwa sampah organik ini ternyata, dulu kan kalian belum tahu ya, sampah organik itu ternyata bisa menjadi sumber polusi udara dengan menghasilkan gas metan. Sekarang kalian sudah tahu, mungkin nanti sampah organiknya tidak langsung dibuang, tapi misal diolah menjadi kompos atau diolah menjadi ekoenzim, ya seperti itu. Sebagai mahasiswa kan? Nah, apa yang bisa kalian lakukan untuk mencegah, berpartisipasi dalam upaya pencegahan polusi udara? Tadi kan sudah ada beberapa yang saya jelaskan, tapi untuk pengendalian non teknis itu belum ranah kita ya, yang mahasiswa, karena membuat kebijakan itu belum sampai ranah kita ya. Nah, kalau mahasiswa saya sarankan berpartisipasi dalam hal pengendalian teknis, misalkan tadi ya, kita mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kalau mau bepergian, upayakan gunakan kendaraan umum. Kalau tidak penting, tidak usah bepergian. Stay home, lebih aman juga ya. Kemudian yang tadi salah satu sumber polusi udara itu adalah sampah organik. Kalian bisa melakukan pengelolaan sampah organik di rumah daripada dibuang langsung menghasilkan gas metan ya. Misalkan salah satunya tadi kalian membuat ekoenzim atau membuat kompos. Tata cara pembuatan ekoenzim dan kompos itu sangat mudah. Atau kalau tidak, yang paling sederhana adalah kalian jangan mencampur antara sampah basah dengan sampah kering. Karena kalau dia tercampur itu akan sangat sulit dikelola. Karena biasa kan ada pihak-pihak yang mengelola sampah ya. Saya rasa itu saja jawaban dari saya. Bagaimana? Oke. Nah, waktu kita juga sudah habis. Kita akhiri kelasnya sampai di sini. Nanti akan saya kasih tugas melalui Google Classroom dan bahan bacaan untuk pertemuan kita minggu depan. Oke? Saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada salah-salah kata selama proses pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.